kau hanya memikirkan satu peraturan penting? Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Abdullah. Saya dari kelas 1B D3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme umpan balik hormon dan hormon yang berhubungan. Mekanisme umpan balik hormon pada sistem reproduksi bekerja melalui dua jenis utama, umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik negatif biasanya berfungsi untuk menghambat atau menurunkan sekresi hormon ketika kadar hormon dalam tubuh sudah cukup tinggi, sedangkan umpan balik positif meningkat sekresi hormon sebagai respons terhadap peningkatan hormon tertentu. Beberapa hormon penting yang berhubungan dengan sistem reproduksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan merangsang hipofisis untuk melepaskan FSH dan LH. Yang kedua, FSH berperan dalam merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel telur pada wanita serta reproduksi sperma pada pria. Yang ketiga, LH memicu ovulasi pada wanita dan merangsang testis pada pria untuk memproduksi testosteron. Yang keempat, estrogen dan progesteron dihasilkan oleh ovarium dengan estrogen berperan dalam menyiapkan endometrium untuk kehamilan dan mengendalikan siklus menstruasi serta progesteron menjaga kehamilan. Yang kelima, testosteron pada pria bekerja dalam umpan balik negatif untuk mengatur sekresi LH dan FSH guna menjaga keseimbangan produksi hormon dan sperma. Mekanisme umpan balik ini menjaga keseimbangan hormon reproduksi sehingga siklus menstruasi, ovulasi, dan produksi sperma berlangsung normal. Misalnya, kadar estrogen yang meningkat di fase folikuler memberikan umpan balik positif untuk meningkatkan LH sehingga terjadi ovulasi, lalu kadar estrogen dan progesteron di fase luteal memberikan umpan balik negatif pada hipotalamus dan hipofisis untuk menurunkan sekresi GnRH, FSH, dan LH. Baik, yang ketiga yaitu hormon dari hipofisis posterior, oksitosin, dan merangsang kontraksi rahim saat persalinan dan membantu pengeluaran ASI saat menyusui. Yang keempat, hormon dari ovarium atau pada wanita. Yang pertama yaitu estrogen yang mengatur siklus menstruasi, menumbuhkan endometrium dan membentuk ciri kelamin sekunder wanita. Progesteron dan menjaga kehamilan, menyiapkan rahim untuk implantasi dan menekan kontraksi rahim selama kehamilan. Yang kelima, hormon dari testis atau pada pria. Testosteron mengatur pembentukan sperma dan mengembangkan ciri kelamin sekunder pria seperti suara, berat, dan otot yang kuat. Yang keenam, hormon dari plasenta atau pada kehamilan. HCG atau Human Chorionic Gonadotropin dan menjaga korpus luteum tetap menghasilkan progesteron pada awal kehamilan. HPL atau Human Placental Lactogen menyiapkan payudara untuk laktasi dan mengatur metabolisme selama kehamilan.
Bagian 3 yaitu contohnya mekanisme umpan balik dalam sistem reproduksi wanita. Yang pertama, saat awal siklus menstruasi, FSH meningkat, kemudian ke folikel di ovarium tumbuh dan menuju ke estrogen meningkat. Yang kedua, menjelang ovulasi, estrogen tinggi menuju ke umpan balik positif dan menuju ke LH meningkat drastis atau LH surga. Kemudian ke ovulasi terjadi. Yang ketiga, setelah ovulasi, progesteron meningkat menuju ke umpan balik negatif dan menuju ke FSH dan LH menurun ke tidak ada ovulasi baru. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu sistem reproduksi manusia diatur oleh kerja hormon yang saling memengaruhi antar hipotalamus, hipofisis, dan organ reproduksi. Mekanisme umpan balik negatif dan positif menjaga agar kadar hormon tetap seimbang. Semua hormon ini bekerja sama untuk mengatur ovulasi, spermatogenesis, menstruasi, kehamilan, dan laktasi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.